apa? Ya, nanti bisa dijelaskan. Jadi kalau di dalam rekayasa gempa, arti secara harfiah tadi itu didekati gempa. Jadi yang dimaksud suatu reaksi yang terjadi akibat dari peristiwa tektonik. Jadi dari peristiwa tektonik itu dia akan menimbulkan suatu reaksi. Ya, di mana peristiwa tektonik itu dia merupakan aksi, ya. Nah, reaksi yang timbul itu adalah respon, ya. Respon. Kemudian yang dimaksud dengan spektrum itu adalah gempanya, ya. Spektrum itu adalah getaran gempanya. Akibat apa? Akibat pelepasan energi dari sumber gempa. Satu, respon spektrum itu adalah suatu getaran yang terjadi ya akibat reaksi atau efek yang timbul dari pelepasan energi gempa tektonik. Nah, ini arti yang mendasar ya dari respon spektrum. Cuma ini di apa namanya di expand lagi ya definisi dari respon spektrum ya yang dikenal atau digunakan oleh para ahli gempa itu merupakan suatu aproksimasi ya yang menggambarkan kecepatan maksimum permukaan tanah terhadap waktu akibat gempa tektonik. Jadi untuk berikutnya yang sering kita gunakan istilah respon spektrum itu yang ini ya, suatu aproksimasi yang menggambarkan hubungan antara percepatan maksimum permukaan tanah terhadap waktu akibat gempa tektonik. Jadi di sini karena dia ada kata aproksimasi, maka di sini sebetulnya spektrum gempa itu ada yang aktual, ya, ada yang original ya. Apa itu? Yang original itu adalah getaran gempa tektonik yang secara langsung diukur oleh suatu alat pencatat getaran gempa namanya seismogram. Jadi badan utamanya adalah seismogram, benda utamanya ya, benda fisikalnya adalah seismogram. Nah, di dalam seismogram itu dilengkapi oleh beberapa instrumentasi. Ya, yang pertama namanya seismometer. Jadi seismometer itu alat untuk mengukurnya. Mengukur apa? Mengukur getaran gempa. Nah, outputnya itu ada dua. Satu berupa tampilan layar di komputer, satu lagi berupa printout. Karena semua ini dikatakan seismogram. Seismogram itu apa? Itu rekaman gerakan tanah ya atau grafik aktivitas gempa tektonik ya sebagai fungsi waktu ya dihasilkan oleh alat yang dinamakan seismometer. Nah, rekaman ini nanti bisa berupa dia hubungan antara percepatan terhadap waktu, bisa juga kecepatan terhadap waktu, bisa juga antara amplitudo terhadap waktu ya. Jadi tergantung dari alat yang digunakan. Nah, ini adalah getaran gempa yang original. Ya. Getaran gempa yang original itu bisa dilihat seperti ini. Jadi getaran gempa itu pada dasarnya adalah segala arah. Arahnya banyak ya. Cuma kalau misalnya kita buat seperti itu, ini kesulitan ya. Kita kesulitan dalam apa namanya? Dalam memfollow up gempa ya. Itu agak sulit. Jadi di sini dibuatlah dia gempa itu 3 arah. Ya, 3 arah, jadi 2 arah horizontal, 1 arah vertikal. Ya, jadi satu gempa arah horizontal itu dianggap arah timur barat. Ya, yang berikutnya yang tegak lurusnya adalah arah selatan utara ya. Nah, ini adalah dua getaran gempa pada arah yang horizontal. Nah, yang arah vertikal ini dia arahnya ke atas ya, sumbu Z. Kalau lihat dari seismogram ini, itu kita lihat yang rekaman gempa yang arah horizontal itu dia memiliki nilai yang lebih besar ya getarannya. Bentar ya, ini ada yang mau masuk kawan-kawan.
nggak mau ya. Bentar ya. Ini slide-nya nampak ya, kalian? Nampak? Nampak, Pak. Hah? Nggak nampak? Kelihatan, Pak. Bentar ya. Saya baru pakai ini, Google Meet, jadi kurang begitu ini ya, kurang begitu paham juga ya. Ini udah nampak ya? Sudah, Pak. Udah nampak? Udah ya. Nah, jadi kita lihat dari sini, getaran gempa yang arah horizontal itu dia memiliki nilai yang lebih besar ya dibandingkan dengan yang arah vertikal ya. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa ya getaran gempa itu dia yang paling dominan adalah yang arah horizontal. Ya, sehingga untuk suatu bangunan tuh biasanya lebih sering kita meninjau yang landutan bangunan itu yang arah horizontal dibandingkan dengan yang vertikal. Itu umumnya. Cuma untuk hal-hal yang khusus itu yang gempa arah vertikal juga diperhitungkan. Ya, terutama untuk elemen-elemen yang memiliki ukuran balok panjang yang cukup besar ya. Kemudian untuk yang cantilever itu perlu diperhitungkan efek dari gempa yang arah vertikal. Ya. Nah, ini kita lihat getaran gempa ini kan dia fluktuatif ya, cukup dinamis ya. Ya, nah karena ya sebetulnya kalau misalnya kita mau menggunakan software ya itu bisa langsung dimasukkan ya nomogram gempa ini ya, misalnya dari gempa di Cici Taiwan atau dari Kobe itu dia, dia udah punya rekaman gempanya, bisa kita aplikasikan. Cuma kan masalahnya nggak semua negara punya gitu kan, punya rekaman gempa ya, seperti Indonesia nggak punya. Maka Indonesia itu dia membuat rekaman gempa sendiri tapi dengan menggunakan respon spektral ya, apa namanya, menggunakan respon spektrum. Ya, respon spektrum ini tadi didefinisikan adalah pendekatan ya, suatu aproksimasi, suatu pendekatan yang menggambarkan hubungan antara percepatan maksimum perubahan tanah terhadap waktu yang tergempa tektonik. Nah ini kebetulan nih yang ditunjukkan adalah kecepatannya. Nanti bisa saja dia percepatan atau amplitudo. Yang arah X-nya adalah waktu. Ya. Nah ini kalau misalnya kita buat suatu pendekatan, nanti kira-kira begini, ya, kasarnya beginilah. Jadi ini kita ambil satu potong yang maksimum, yang dominan daripada getaran originalnya, getaran gempa originalnya. Nah, ini kalau misalnya kita buat pendekatan, maka bentuknya seperti ini, garis yang tebal ini. Nah, garis yang tebal ini itu dikatakan dia respon spektrum atau respon spektra. Ya, karena dia merupakan aproksimasi pendekatan daripada nilai getaran yang sebenarnya. Nah, kemudian ini hanya sebagai reminding saja ya bahwa di luar Indonesia tuh banyak sekali badan-badan yang mengurusi tentang gempa ya. Yang paling intent itu memang Amerika, ya, Amerika, Jepang, ya Taiwan, ya. Terus kemudian kalau Eropa itu nggak semuanya, ya. Kalau Inggris itu dia merupakan daerah yang aman terhadap gempa. Jadi Eropa karena dipengaruhi Eurocode maka dulu-dulunya itu tidak mengatur tentang bagaimana merencanakan bangunan itu tahan terhadap gempa. Tapi sekarang udah mulai ya, udah mulai dimasukkan ke Eurocode. Kalau
Amerika, Taiwan, Jepang ya wajib, karena memang negara-negara ini rentan terhadap gempa. Ya. Nah, di Amerika sendiri itu karena negara bagian, banyak sekali tiap-tiap negara bagian itu ya federal itu dia membuat suatu ini badan ya, badan tersendiri ya, salah satunya adalah FEMA ya. Nah ini dia membuat banyak peraturan ya. Kemudian nanti ada ASCE ya, ACE dan sebagainya. Jadi Amerika tuh berkembang ya, ya wajar lah ya negara maju. Kemudian kalau yang untuk yang nasional itu ini semacam BNPT ya, Badan Penanggulangan Tanggap Bencana ya, BNPB ya, BNPB. Nah ini di Amerika itu namanya adalah NEHRP atau National Earthquake Hazard Reduction Program. Dan banyak lagi ya. Nah Indonesia sendiri ini badan yang khusus mengatur tentang gempa adalah SNI. Ya, jadi seluruh peraturan-peraturan bangunan peringatan gempa nanti mengacu pada SNI. Sedangkan SNI sendiri sebetulnya nggak berdiri sendiri. Ya, dia mengacu pada ACI. Kenapa mengacu pada ACI? Ini banyak informasi yang saya terima. Jadi pengurus daripada SNI ini, panitianya itu banyak yang dulu sekolahnya di Amerika. Jadi karena mereka terdesak waktu, ya kemudian mau instan, ya akhirnya digunakan lah dari ACI ya, diadopt kemudian disesuaikan dengan kondisi di Indonesia, termasuk konstanta-konstanta yang digunakan. Ada yang masuk lagi ya? Ya, ada yang mau masuk lagi? Enggak ya? Oke. Nah, SNI itu dia sejak tahun 91. Jadi sebelumnya SNI itu awalnya tahun 89 ya, Pedoman Beton Indonesia. Terus tahun 89 berkembang lagi namanya SNI, Standar Nasional Indonesia. Ya, semuanya itu mengacu pada perkembangan ACI. Jadi sekarang SNI yang 2019 itu mengacu pada ACI yang 2016. Sementara sekarang ACI yang 2022 itu udah mau menerbitkan yang 2019 ya, 2019, tapi kita belum mengakomodasi ya, masih ke arah sana ya. Sementara yang 2019 sendiri belum tersosialisasi dengan baik ya, belum semua orang memahami peraturan gempa yang 2019 ya. Nah di ACI ini jadi pada dasarnya SNI yang 2019 itu dia merencanakan bangunan tahan gempa itu dengan dua sistem ya, satu dengan pembebanan statis ekivalen, satu lagi dengan cara dinamis. Ya, statis ekivalen itu dia statis ya, jadi pendekatannya nanti beban total lantai dihitung berapa ya, kemudian nanti diambil garis beratnya berapa, nanti didistribusikan per lantai, nanti baru dimasukkan ke software ya, baru nanti dianalisis struktur, keluarlah gaya dalamnya ya, BMD-nya, SFD-nya, kemudian NFD-nya ya, dan sebagainya ya. Kemudian juga memperbolehkan kita menggunakan yang dinamis. Dinamis itu nanti dibagi dua dia, yang boleh respon spektral ya dianggap dinamis walaupun dia pendekatan. Nah, kemudian boleh juga langsung menggunakan respon riwayat waktu. Nah ini nanti menggunakan respon seismogram tadi ya, dari data-data rekaman gempa negara lain ya, mungkin nanti dengan dimatchingkan ya, nanti ada 7 ya, itu dimatchingkan ya, jadi satu yang mewakili gitu ya. Nah ini beberapa hal yang terkait dengan
pembuatan daripada respon spektrum, ya diantaranya adalah yang pertama, ini menentukan resiko struktur bangunan, ya kategori resiko struktur bangunan. Jadi di sini berpatokan pada risiko bangunan itu runtuh sehingga menyebabkan korban jiwa. Ya nanti muncullah risiko 1 sampai 4. Kemudian nanti dari nilai risiko struktur bangunan muncullah faktor keutamaan gempa ya. Ini ada yang membuat dia struktur ya, ada juga yang membuat dia gempa. Faktor keutamaan gempa. Ya. Bisa juga faktor keamanan struktur, PE. Ini saya ganti aja. Ya. Nah ini kita mulai dari 1, 2, 3, 4. 1 berarti risikonya kecil. Ya contohnya adalah ya, fasilitas pertanian, perkebunan, ya tempat gudang-gudang hewan, ya, terus gudang penyimpanan, ya rumah jaga dan struktur kecil lainnya. Ini risikonya 1, karena nggak ada orang di situ. Kemudian meningkat yang 2, ya, berarti ada risiko terjadinya korban jiwa, ya. Contohnya seperti ruko, kantor, ya, kemudian apartemen, pusat perbelanjaan, ya, bangunan industri dan sebagainya itu masuk kategori 2. Ini saya nggak ngerti ya gedung apartemen, jadi harusnya yang high-rise building itu dia risikonya besar. Cuma di sini nggak disebutkan gedung apartemen itu dia yang berapa lantai, hotel itu nggak ada disebutkan. Harusnya hotel masuk sini dia. Ya. Nah ini harusnya SNI lebih memberi detail lagi, ya, menambah kira-kira untuk lantai berapa dia. Berikutnya masuk yang kategori 3 yang lebih bahaya lagi, di bioskop. Nah, ini saya juga nggak ngerti, ya. Di sini apartemen ya, apartemen. Jadi mungkin istilahnya lebih cocok kalau di rumah susun harusnya flat, ya bukan apartemen. Kalau flat itu dia cenderung lantainya nggak banyak, ya paling 6 lantai ke bawah gitu, ya 6 lantai ke bawah. Cuma kalau di apartemen itu lebih lux. Biasanya dia high rise, lebih tinggi. Biasanya lebih dari 15 lantai. Ya kalau di Hong Kong itu, di rusun itu dikatakan flat, ya bukan apartemen. Nah ini perlu diklarifikasi lagi nih istilahnya. Itu sebaiknya jumlah lantainya juga disebutkan. Ya. Apartemen berapa lantai, kemudian hotel berapa lantai. Ya. Karena di sini bioskop masuk 3 dia. Loh, kenapa? Kalau bioskop itu kan dia paling dia bisa menampung 100 orang ya, 150. Ya, terus dia 1 lantai, jarang dia 2 lantai. Ya, paling 2 lantai ada balkon ya. Tapi kalau apartemen ya tentu yang orang-orang yang ada di dalamnya itu bisa sampai lebih dari 200 orang ya, tergantung dari jumlah lantainya, hotel. Nah, itu harusnya masuk ke kategori 3. Ya, dan sebagainya. Kemudian untuk yang keempat itu seperti bangunan-bangunan monumental ini ya, maksudnya yang bersejarah ya penting. Jadi kita masukkan dia ke yang paling tinggi 4. Gedung sekolah. Nah gedung sekolah ini mungkin ini HAM ya, mungkin ya karena anak-anak banyak di situ jadi masuk ke 4. Harusnya sih nggak gitu ya. Harusnya semua yang menyangkut jiwa itu ya harus diperhitungkan. Ya kalau dia hotel atau apartemen tingkatnya banyak ya harusnya masuk kemari, keempat dia. Ya rumah sakit, ya kemudian kantor polisi, tempat perlindungan bencana ya dan sebagainya. Pembangkit listrik termasuk di kategori 4. Nah kaitan kategori resiko ini betul resiko atau risiko ya. Saya kayaknya lebih suka resiko ya. Jadi kalau yang 1, 2 itu faktor keutamaan gempanya cuma 1. Jadi pengalinya itu 1 ya, kecil. Tapi kalau dia makin besar kategori resikonya
Ini faktor utamanya juga makin besar. Ya, untuk yang 3 itu 1,25, untuk yang 4 itu 1,5. Jadi amplifikasi bebannya semakin besar. Kalau kategori resikonya semakin besar. Nah, ini tujuannya adalah untuk faktor beban. Ya, jadi faktor keamanan itu nanti dia dibagi dua. Jadi dari faktor beban itu kita naikkan, kita besarkan, ya, nanti dimasukkan ke analisis struktur, dapatlah GG dalamnya berapa, nanti makin besar ya. Nah, itu direncanakanlah. Ya, saya rencanakan tujuannya kan adalah sebenarnya kan bebannya adalah 1 ya, 1P misalnya. Tapi karena ada pengalih 1,5, maka nanti hasil perencanaan kita juga berdasarkan 1,5 ini, ya kan. Makin besar dia penampangnya. Padahal sebenarnya adalah 1. Ya, jadi dia mampu menahan beban yang bekerja. Ya. Nah, berikutnya, sudah kita membuat perancangan dari hasil analisis struktur, kita buat perancangan, kita nanti disuruh untuk mengecilkan kapasitas yang kita peroleh. Ya, jadi kapasitas yang kita peroleh dari formula itu namanya adalah nominal. Ya, kapasitas nominal. Nah, kemudian kapasitas nominal itu perlu kita kecilkan. Nah, karena dikecilkan, maka kita sudah memasukkan faktor aman yang kedua. Ya, harusnya kapasitasnya 10, kita kecilkan bukan 10, mungkin jadi 8. Ya. Nah, itulah dia batas ambangnya, ya, supaya beban yang bekerja itu nggak boleh lebih dari 10, harus kecil dari 10 gitu. Ya, jadi faktor amannya 2 kali. Nah, ini sebenarnya sudah cukup aman. Nah, kemudian berikutnya adalah menentukan parameter percepatan gempa ya. Nah, nanti banyak, ada SS, ada SM, ada SD, ya, dan sebagainya. Nah, ini awalnya kita harus menentukan SS dan S1 ya. Karena pada umumnya sumber gempa tektonik itu berada di bawah ya, di bawah, jauh di bawah permukaan bumi, di lapisan litosfer ya, yang kita tahu di situ merupakan banyak sekali batuan-batuan. Nah, ini sesuai dengan hukum ya, hukum apa ya, mungkin hierarkinya dari Archimedes ya. Yang ringan itu dia berada di atas, kira-kira begitu. Jadi tanah dia lebih ringan ya, terus entah apalagi pasir ya, dan apa-apa lagi, lah di bagian bawah itu banyak sekali bongkahan-bongkahan batu. Ya, itulah disebut dengan lapisan batuan. Itu biasanya berada di jauh di bawah permukaan tanah. Nah, ini dia dekat sekali dengan sumber gempa. Ya, sumber gempa. Jadi begitu gempa terjadi, ya, maka getaran, ya, getaran yang merambat di sekitarnya, ya, itu nanti terkait dengan bagaimana menentukan nilai SS dan S1, ya. Jadi SS S1 itu adalah parameter percepatan gempa yang terjadi di batuan, ya, di batuan. Kalau S ini, S-nya yang kecil itu adalah short, ya, berarti dia untuk periode yang pendek. Kalau 1 ini, ya, kalau 1 ini dia melambangkan periodenya dalam 1 detik, ya. Jadi periode gempa itu dia cukup pendek, ya, periode gempa itu cukup pendek, nggak sampai, jarang dia sampai bermenit-menit gitu ya. Nanti nggak sampai 2 menit dia berhenti, tapi getarannya cukup besar. Nah, ini dianggap dia ya periodenya itu paling lama ya, nggak sampai 2 detik. Ya. Nah, ini dibagi nanti untuk respon spektrum, dibagi 2, periode pendek dan periode 1 detik. Nah, dalam penghitungan SS dan S1 itu, ada banyak sekali yang mempengaruhinya. Ya, yang pertama adalah kondisi geologi dan tanah sempat. Ya, kondisi geologi itu ya maksudnya seperti topografi di sekitar ini ya, sekitar lokasi gempa itu ya. Bagaimana kondisi topografinya, batuan, tanah lunak, pasir ya, dan sebagainya. Nah, ini akan mempengaruhi. Tapi yang jelas
Ya, kalau dia batuan, maka arah getaran gempa itu biasanya horizontal. Ya, merambat secara horizontal. Kalau dia datar seperti ini, ya bergerak secara horizontal. Tapi kalau dia batuannya lengkung, ya dia bergerak mengikuti lengkung. Ya. Kalau di atas batuan itu dia ada tanah lunak, maka getaran itu akan merambat ke atas. Bukan berhenti ya. Jadi getaran pada batuannya tetap bergerak dia. Tetap bergerak, menjauh. Ya, sampailah dia hilang. Energi habis, dia hilang getarannya. Jadi setiap ada getaran gempa yang melalui tanah keras, ya ada tanah lunak di atasnya, maka dia akan naik ke permukaan. Kalau getarannya cukup besar, maka setiap yang ada di permukaan ini ikut bergoyang, ikut bergetar. Ya, jadi makanya kita disarankan kalau misalnya mendirikan bangunan itu sebaiknya jangan di tanah lunak, karena dia rentan terhadap getaran ya. Getaran, jadi sebaiknya di sini ya dibuatlah tanahnya campuran, ya, kita berbatu. Ya. Makanya orang biasanya untuk Ramadan itu banyak menggunakan sirtu ya atau koral. Nah, itu dia juga tujuannya untuk meredam apa ya, getaran gempa tadi ya. Kemudian juga supaya tanahnya lebih padat. Kemudian berikutnya seperti yang dilihat pada gambar ini ada 6 kondisi. Itu panjang lapisan juga akan menentukan. Ya, jadi kalau makin panjang dia lapisannya, maka getaran itu kemungkinan dia akan berhenti. Ya, sesuai dengan energi yang dilepaskan. Termasuk ketebalan ya. Ini dua ini ketebalan. Ketebalan daripada lapisan tanah. Ini artinya tanah di atas batuan tadi ya. Kemudian kemiringan ya, ini juga akan mempengaruhi. Kemudian berikutnya adalah jenis daripada tanahnya ya. Mungkin satu tanahnya tanah lumpur, berikutnya masuk lapisan tanah pasir, tanah berkerikil ya, tanah humus ya dan sebagainya. Ini akan mempengaruhi. Jadi getaran itu akan dibiaskan ya. Jadi nggak mulus bergerak langsung. Jadi dibiaskan sehingga dia akan berubah sudut getarannya. Kemudian topografi di daerah sekitar sumber tanah tersebut, nah ini juga akan menentukan ya. Jadi topografi itu kondisi batu-batuan yang ada di sekitar daripada sumber gempa tersebut. Kemudian retakan, ya, jadi retakan itu juga akan mempengaruhi. Jadi kalau misalnya ada retak, jadi ada batuan ya, karena getaran gempa, tentunya getarannya akan bergerak secara horizontal. Di tengah perjalanan mungkin ada yang retak batuan tersebut. Kalau ada retak, maka getaran gempa tadi bisa terputus, discontinue, terputus, dan dia mungkin akan direfleksikan, balik, jadi nggak menerus ke kanan. Misalnya arah getarannya ke kanan, ya. Tidak diteruskan ke kanan, tapi dia akan balik. Nah, bagaimana cara kita menentukan parameter percepatan maksimum gempa, ya, percepatan maksimum gempa pada batuan, ya, untuk periode pendek dan periode 1 detik. Kebetulan di Indonesia itu sudah membuat peta, ya, peta gempa. Kebetulan juga dari Puskim sudah membuat respon spektralnya ya, dan bisa kalian cari di Google respon spektral daripada Puskim. Nanti dari situ setiap wilayah yang ada di Indonesia itu bisa dicari SS dan S1-nya ya. Tinggal kamu masukkan lokasi kotanya, ya misalnya Medan, nanti kamu klik enter, dia akan keluar, ya. Kira-kira seperti inilah dia. Akan keluar seperti ini. Ya, di kota-kota mana itu pasti keluar dia. Nah, ini mirip seperti kontur ya. Jadi memang seperti itu, kontur. Jadi setiap titik yang memiliki nilai percepatan yang sama itu dihubungkan dengan satu garis. Nah, ini kebetulan dikasih warna. Yang satu warna ini berarti dia
memiliki nilai S yang sama. Nah, ini untuk yang roda pendek SS, ini untuk yang 1 detik. Nah, peraturan gempa kita itu nanti dia mengikuti kala ulang ya. Kala ulang ini kebetulan kala ulangnya ada 50 tahun. Ya, jadi gempa rencananya itu ada 50 tahun. Dan kemungkinannya itu adalah probabilitasnya 2%. Artinya apa? Artinya kalau misalnya kita merencanakan suatu bangunan tahan gempa berdasarkan peta ini, maka nanti kemungkinan ada gempa yang lebih besar daripada gempa rencana itu hanya 2% dalam jangka waktu selama 50 tahun. Ya, jadi dari Puskim nanti kita bisa dapatkan ya nilai parameter percepatan gempa di batuan dasar ya. SS untuk periode pendek 0,2 detik, kemudian di periode 1 detik S1. Ya, nah setelah itu berikutnya kita menentukan kelas situs. Jadi tanah di mana bangunan kita berdiri itu harus ditentukan. Ya, situs tanahnya harus ditentukan. Tanah apa ini? Nah, ini harus minta bantuan orang geotek. Kalau di struktur nggak bisa ya, jadi harus minta bantuan orang geotek. Nah, ini datanya tuh diambil sebesar 30 meter dari permukaan tanah, dari atas. Ya, itu ketentuan mereka, orang geotek. Nah, kira-kira rinciannya dari SN itu seperti ini. Ya, untuk menentukan situs tanahnya itu ada 3 parameter yang harus kita penuhi. Yang pertama kecepatan rambat, ya, kecepatan rambat gelombang gempanya (PS). Kemudian penetrasinya, ya, ini tentunya mungkin dari uji sondir ya. Ya, saya juga kurang begitu paham ini uji sondir. Jadi di situ dicarilah nilainya, ya. Terus SU-nya ini apa ya? Tegangan geser ya, nggak salah ya. Ya, jadi kalau yang mahasiswa geotek mungkin udah paham nih ya. Ini tegangan nir alir, maksudnya nir alir itu kalau nggak salah ya, itu dia terkekang. Jadi pada waktu kita menguji triaksial, sampel tanah itu dia dimasukkan ke dalam, ada di dalam tabung yang berair ya. Jadi dia terkekang, gitu. Maksudnya nir alir. Dan sebagainya nanti dicek lagi ya, ini indeks kapasitasnya, ada yang lebih dari 20 dan sebagainya ya. Ini sebagai contoh ya, untuk yang kelas situs batuan keras berarti 3 parameter itu harus dipenuhi ya. Yang pertama VS-nya lebih dari 1.500 ya. N-nya berapa? Ini ternyata nggak ada ya, berarti boleh nggak ada ya, karena batuan keras nggak mungkin ada penetrasi. SU-nya juga nggak mungkin ada ya, nggak mungkin ditekan ya batu. Kemudian berikutnya di batuan biasa ya, bukan batuan keras. Itu VS-nya adalah antara 750 sampai 1.500. Penetrasi juga tidak ada. Ya, SU-nya juga nggak ada. Kalau dia tanah keras, nah ini penetrasinya lebih dari 50. Kalau SU-nya lebih dari 100 ya, dan seterusnya ini bisa dilihat di sini. Nah, biasanya tanah di atas bangunan itu kalau nggak lunak ya sedang. Ya, kalau tidak lunak sedang. Tapi di situs di peraturan gempa SNI itu ada SF ya, tanah khusus. Nah, ini dia punya ketentuan seperti inilah ya. Jadi ini sepertinya memang yang buruk sekali ya tanahnya. Jadi tanah yang rawan atau berpotensi gagal atau runtuh karena gempa, mudah terjadi liquefaction ya, lempung yang organik, tanah gambut dan sebagainya. Itu bisa dilihat. Kemudian untuk tanah lunak maupun tanah sedang, ya, yang situs SC, SD, SE, ya, SC, SD, SE, yang tanah keras, tanah sedang, tanah lunak itu diperkenankan datanya ini nggak harus 3 ya. Jadi kalau udah dapat PS-nya, udah dapat N-nya 2, boleh dipakai. Atau kalau udah dapat N-nya, SU-nya boleh dipakai.
atau VS dengan SU-nya saja boleh dipakai. Kita bisa menentukan situs tanahnya. Ya, nah ini ada gambaran bagaimana menentukan PS ya. Jadi ada dua cara ya untuk menentukan PS, kecepatan rambat gelombang. Satu, kita menggunakan uji seismik downhole. Jadi kita lubangi seperti ini. Ya, kita lubangi. Kemudian nanti kita berikan sensor di dalamnya. Ini kedalamannya tertentu. Ya, kemudian nanti kita masukkan sensor-sensor yang ada dengan jarak tertentu. Ya, ini namanya geofone. Kemudian nanti sensor tersebut dihubungkan dengan seismogram, alat catat getaran. Kemudian juga dihubungkan dengan alat sumber getaran. Ya. Jadi sumber getaran ini dia biasanya berupa ledakan. Ya, berupa ledakan. Jadi di sini sifatnya dia agak destruktif. Udah kita lubangin, ini kita beri ledakan, jadi destruktif. Dari ledakan ini nanti dia akan menimbulkan getaran. Nah, getarannya akan merambat ke bawah ya, merambat ke bawah, ke tanah bawahnya, ya, sampai pada lapisan-lapisan tertentu. Nah, setiap tanah di lapisan tertentu tersebut, dia akan memberikan respon. Ya, memberikan respon. Dia akan memberikan refleksi ya, ke sana kemari, hingga nanti ada reaksi atau respon yang diterima oleh sensor ini. Seperti yang kita lihat di sini. Nah, ini kemudian akan diterima oleh seismogram. Ya, akan didata di situ. Ya, oh ini ada berapa rekaman ya, ternyata gerakannya seperti ini, sama semua ya, pada kedalaman berapa dilihat. Ya, nah itu menunjukkan dia lapisannya sama ya. Berikutnya lagi, oh ada yang getarannya agak beda dengan yang pertama. Seperti ini ya, kecepatannya, polanya seperti ini. Ternyata kedalaman lapisannya seperti ini. Oh, berarti lebih dalam misalnya ya. Oh, berarti dia untuk lapisan tanah yang ini gitu ya, dan sebagainya. Nah, itu nanti bisa diidentifikasi ya. Kira-kira kecepatan rambat gelombang gempa di lapisan tanah yang ditinjau kira-kira berapa sampai dia di atas permukaan tanah. Nah, ini digunakan dengan cara seismic downhole ya. Nah, berikutnya adalah menggunakan SASW. Nah, ini dia bukan destruktif ya, jadi non destruktif. Jadi menggunakan suatu alat tertentu. Jadi hanya menggunakan hammer saja, hammer kecil ya, diberikan ketukan atau patokan, pukulan ya, dengan pukulan. Nah, nanti alat akan merespon. Nah, kalau kita lihat dari jenis alatnya ini beda-beda ya. Jadi nggak semua alat bisa seperti ini. Jadi tergantung alatnya. Artinya begini, kualitas alat akan menentukan area di mana yang titik itu ditinjau atau dikaji. Nah, kebetulan kalau menggunakan alat yang ini, ya, alat yang ini dari mana ya alatnya? Dari Olson Instrument ya, perusahaan di luar negeri sana. Itu dia bisa mengcover ya. Ya, mengcover kubikel itu 90 meter. Ya, 90 ke arah samping, ke arah depan ya. Kubikelnya adalah sebesar 90 meter. 90 kali 90 kali 90. Nah, ini cukup baik alatnya. Jadi satu pukulan diberikan itu bisa memberikan respon sampai 20 meter ya. Jadi cukup cukup akurat, cukup teliti, cukup besar ininya jangkauannya. Nah, ini alat yang digunakan itu selain mengukur kecepatan rambat gelombang gempa, juga dia bisa melihat layer tanah yang ada di bawahnya. Kemudian jenis tanahnya apa yang bisa dilihat juga di situ. Dalam lapisan tanahnya. Ya, ini perangkat-perangkatnya. Ini bisa dibaca sendiri. Nah, ini dia dilengkapi dengan
komputer ya, dilengkapi dengan komputer sehingga bisa merekam semua hasil pengujian ya. Kemudian juga bisa apa ya, mencetak ya, bisa mencetak hasil pengujian yang dilakukan. Jadi cukup lengkap ya alatnya. Nah itu untuk mengukur V ya. Kalau misalnya kita di lab, ya di lab, kemudian kita juga meninjau di lokasi yang terkait, itu kalau orang-orang geotek ini bisa menentukan berapa NCH karakteristiknya ya, berapa SU rata-ratanya dan sebagainya. Nah ini bisa dihitung ya. Nah ini silakan diskusi dengan orang-orang geotek ya, saya rasa mereka juga paham. Nah ini tiap lapisan ditinjau ya, tiap lapisan ditinjau kedalaman berapa, kemudian tadi dari data apa namanya, dari data alat yang digunakan itu V-nya bisa diperoleh. Ya. Kemudian nanti dari pengujian apa namanya, sondir atau apa gitu ya semacamnya, nanti bisa dilihat, bisa didapatkan penetrasinya berapa. Ya, termasuk nanti di sini di lab bisa dicari nilai SU-nya berapa ya, buat geser alir rata-ratanya. Oke, nah setelah itu kalian bisa menentukan kira-kira situs tanahnya yang bagaimana. Kemudian selanjutnya ini kita akan mencari nilai parameter respon spektral yang berikutnya. Ya, kalau tadi kita sudah dapatkan nilai S ya dan S1, maka parameter berikutnya yang kita cari adalah parameter respon spektral pembesaran. Ya, maksud pembesaran ini adalah yang nilai SS tadi di periode pendek itu kita kalikan dengan faktor pembesar. Ya, di sini digunakan FA. Kalau yang tadi S1 ya itu kita perbesar. Ya, kita perbesar, maka faktor pembesarannya yang digunakan adalah FV. Nah, hasil perkalian faktor pembesar dengan respon spektral yang pertama tadi, ya itu namanya adalah SMS. Itu untuk yang periode pendek. Kalau yang periode 1 detik namanya SM1. Nah, ini bisa dilihat rumusnya ya. SMS itu sama dengan FA kali SS. Ini untuk yang periode pendek 0,2 detik. Kalau periode 1 detik ini SM1. Ya, sama dengan FV kali S1. Ya, SS dan S1 kita ambil dari peta gempa tadi ya, atau dari software apa, respons spektral yang dikeluarkan oleh Puskim. Itu bisa kita lihat. Nah, untuk faktor pembesarannya FA dan FV itu tergantung daripada klasitus. Jadi klasitusnya tadi harus kita tentukan dulu, baru kita bisa dapat FA dan FV. Ya. Nah, ini misalnya untuk yang periode pendek, yang 0,2 detik. Ya, kalau dia SA, ya, SS-nya dia lebih kecil daripada 0,25, maka dapat 0,8. Ya. SS-nya didapat dari peta gempa atau dari software Puskim. Ya. Nah, SB-nya berapa? Kalau misalnya S kurang dari 0,25, FA-nya 1, ya, dan seterusnya. Kalau misalnya dia di SS itu berada di antara 0,5 dan 0,75, misalnya 0,6. Nah, ini kamu interpolasi untuk mendapatkan FA. Nah, dengan cara yang sama, ini kamu bisa dapatkan untuk yang FV, faktor pembesaran untuk yang periode 1 detik. Ya, jadi SM1 sama dengan FV dikalikan dengan S1. Kalau tadi SM1 SMS sama dengan FA dikalikan dengan SS, ya, dikalikan dengan SS. Nah, yang SS besar ini beda dengan S ini ya. Ya ini ya. Jadi ini harus dibedakan ya. S
besar S kecil itu adalah parameter percepatan gempa ya untuk batuan dasar ya. Tapi kalau dia SS ini yang besar ini ya. Oh, ini nampak ya tulisan saya ya. Kalau SS-nya keduanya huruf besar itu adalah ini dia ketentuannya di B ini. Situs yang memerlukan investigasi geoteknik spesifik dan analisis responsif situs spesifik. Lihat pasal 61. Jadi ini pengecualian ya. Nah, nanti kamu lihat di pasal 610 di SNI 1726. Ya. Nah, kemudian setelah kita dapatkan nilai SS, SMS, maka kamu cari SDS. Ya. Setelah kamu dapatkan S1, kamu cari SM1. Setelah itu kamu cari SD1. Jadi maksudnya adalah di sini SD itu adalah parameter respon spektral untuk desain. Ya. Parameter percepatan respon spektral untuk desain. Kalau dia S berarti untuk periode pendek, kalau 1 berarti dia untuk periode 1 detik ya, SDS. Nilainya adalah 2/3 dari SMS. SD1 juga 2/3 dari SM1 ya. Nah, setelah itu kita akan menggambarkan ya. Setelah kita dapatkan nilai SDS, SD1, maka kita akan menggambarkan respon spektrumnya ya. Kalau dari software respon spektral yang dikeluarkan oleh Puskim itu udah langsung. Jadi kalau misalnya kita tetapkan, masukkan input kota Medan, dia akan keluar sendiri ya respon spektralnya. Ya, cuma itu perlu kita compare juga ya, kita komparasi apakah sudah tepat seperti itu atau tidak gitu ya. Nah itu sebaiknya memang kita menghitung sendiri ya, membuat sendiri respon spektralnya ya, apakah nanti dibandingkan dengan yang dikeluarkan oleh Puskim ya, apakah berbeda jauh atau dia mirip ya, atau mungkin sama deh. Oke, nah caranya itu nanti begini ya, cara membuat sendiri ya, cara membuat sendiri respon spektral. Jadi pertama di sini kita tentukan langsung periode struktur kita ya. Jadi kita harus trial ya, trial kira-kira periode struktur kita tuh bervariasi ya, periode struktur alami gedung kita ya, periode alami ya, sorry ya, periode alami struktur bangunan kita itu kita anggap sendiri ya, kita masukkan sendiri berapa ya, sampailah dia lebih dari 1 detik. Nah yang pertama kalau T itu sama dengan 0, T sama dengan 0 ya, jadi periode alami struktur bangunan kita masukkan sama dengan 0 di sini ya, di awal ini ya. Kalau dia sama dengan 0 itu langsung nilai dari percepatannya adalah itu dari sini ya, SA. Jadi nilai percepatan itu dianggap dia SA ya, itu melambangkan percepatan yang kita hitung ya, yang kita hitung. Nilainya langsung 0,4 SDS ya. Berapa SDS? SDS itu adalah 2/3 kali SMS. SMS berapa? Berarti FA dikalikan dengan SS. SS berapa? Nah, carilah di apa namanya, respon spektral yang punya Puskim tadi ya, atau dari peta gempa Indonesia ya, sehingga dapatlah nilai SA ya, nilai SA udah. Nah itu berada di titik ini koordinatnya di 0 titik koma ya, 0 titik koma 0,4 SDS begitu ya, di titik ini ya. Nah berikutnya kita masih bermain di periode pendek, artinya apa? Berada di T sama dengan 0
sampai 0,2 detik. Ya. Nah, untuk yang T sama dengan 0 sampai dia 0,2 detik, itu dianggap T sama dengan 0,2 detik itu adalah T0. Ya, dianggap sama dengan T0. Ini kita lihat. Dianggap dia sama dengan T0. Nah, T0-nya itu berapa? T0-nya itu adalah 0,2 kali SD1 dibagi dengan SDS. SD1 ini 23 kali SM1. SM1 berapa? Berarti FP dikalikan dengan S1. S1 berapa? Lihat di Puskim. Ya. Dapatlah T0. Ya kan? Nah, T0 dapat, ini kamu masukkan ke atas. Ya, ke atas. Udah? Nah, titik puncaknya itu sama dengan SDS. Titik puncaknya sama dengan SDS. SDS berapa? SDS adalah 2/3 kali SMS. SMS berapa? Berarti FA dikalikan dengan SS. SS-nya diambil dari Puskim ya, peta Puskim. Ya. Nah, kemudian nah, kita perlu tahu di sini berapa sih percepatan yang terjadi di titik di garis linear ini ya. Di garis linear ini. Di periode antara 0 ke T0 ya. Nah, itu dihitung dari rumus ini. Ya, jadi kamu nanti hitung ininya. Berapa titik dihitung sehingga dia membentuk garis linear. Ya, rumusnya adalah SA sama dengan SDS kali 0,4 tambah 0,6 kali T dibagi T0. Ya. Dikali T dibagi T0. T-nya berapa? T itu kamu masukkanlah sebagai waktu getar alami struktur bangunan kamu. Ya. Berarti di antara 0 dan T0. Jadi T0 kamu hitung dulu. Ya, misalnya dapat T0 adalah 0,2 sekian detik. Ya. Kalau tadi kita perhitungkan bahwa periode pendek itu adalah 0,2 detik, tidak mutlak dia 0,2 detik. Jadi bisa aja 0,2 sekian, 0,25, 0,27 ya, atau 0,17 atau 0,19 ya dan sebagainya. Jadi dia relatif. Ya, yang menentukan adalah nilai T0 ini. Yang menentukan periode pendek itu adalah T0. Udah? Nah, berikutnya, jadi T ini kamu masukkan ya, kamu trial, ya sesuai dengan waktu getar alami gedung yang kamu masukkan. Udah? Nah, berikutnya adalah untuk waktu getar yang lebih dari T0, tapi lebih kecil daripada TS. Ini lihat kursor saya. Ini kalau di Zoom saya bisa coret-coret, tapi kalau di sini saya nggak dapat itu coret-coretnya. Mungkin dari sini aja lah. Nah ini ya, nampak ya? Nah di situ. Jadi di antara T0 dengan TS, ya. Nah itu berapa SA-nya? SA-nya adalah sama dengan SDS. SDS berapa? SDS sama dengan 2/3 SMS. SMS berapa? FA kali SS. Ya. SS ambil dari peta Puskim atau dari respons spektral Puskim. Ya, selesai ya. Bisa kita buat ini grafiknya. Linear, datar ya. Linear, datar. Nah, kemudian untuk waktu getar alami gedung yang lebih besar daripada TS, ya berarti berada di sini ya. Ya, berada di sini. Ya. Nah, itu berapa? Oh, ininya apa namanya? Percepatannya ya. Percepatannya ini ternyata percepatannya lengkung. Ya. Nah, itu dihitung dari rumus SD1 dibagi T. Ya, SD1 dibagi T. SD1 berapa? Ya, SD1 itu adalah 2/3 kali SM1.
SM1 berapa? SM1 adalah FP dikalikan dengan S1. Ya, S1 lihat di puskim. Ya. Nah, untuk melihat berapa waktu TS, itu kamu ambil dari sini. SD1 dibagi dengan SDS. Ya. Nah, ini waktunya adalah antara TS dengan satu detik di sini. Ya. Itu kamu buat dulu sampai 1 detik. Ya, karena ini biasanya waktu periode yang dominan di setiap kejadian gempa. Ya. Nah, setelah itu kamu lanjutkan lagi sampai ke T yang lebih besar daripada satu detik. Ya. Rumusnya yang mana? Rumusnya tetap SD1 dibagi T. Ya, terus ya. Nah, ini nanti kalau grafiknya benar, ini tetap lengkung, ya, sampai tak berhingga, ya. Dan dia tidak sama dengan 0. Ya, sampai dia tak berhingga. Gitu. Ya. Nanti untuk yang ketentuan di perencanaan gempa itu nanti ada yang T20 detik. Ya. Untuk T yang 20 detik dibatasi dia. Itu nilai percepatannya berapa. Ya, termasuk nanti kalau kalian kerjakan tugas besar, ya, untuk menentukan T20 detik, itu ada ya, untuk menentukan T20 detik. Jadi nanti saya suruh bandingkan itu ya, dari dari kan nanti dari software itu ya, dari ITEPS ataupun dari SAP 2000 itu juga dia bisa mengeluarkan ini, bisa mengeluarkan respon spektrumnya juga dia, ya. Nah, di situ nanti ada ditentukan juga T sama dengan 20 detik. Tapi ini jarang-jarang sekali ya. Karena untuk yang lebih dari 20 detik itu biasanya sangat kecil sekali nilai percepatan gempanya ya. Cuma di sini tetap kita buat ya, T20 detik itu berapa. Gitu. Ya. Nah, dari grafik ini intinya adalah getaran alami daripada gempa yang terjadi ya, yang dia bersifat fluktuatif, yang nilainya tidak bisa ditentukan dengan pasti kalau berubah-ubah. Nah, itu dia bisa didekati dengan respon spektral seperti ini. Ya. Tapi pada dasarnya dia sama, cuma pendekatannya beda. Ya, kalau yang satu dengan cara respon dengan waktu sesuai dengan getaran gempanya, bisa lagi dengan pendekatan, ya. Tapi di sini keduanya itu merepresentasikan bahwa ya, getaran gempa itu dia semakin lama dia akan semakin kecil. Ya, sejalan dengan waktu getaran itu dia akan hilang, dia akan berhenti. Ya, nah getaran gempa itu dia punya puncak. Kapan dimana dia memiliki getaran yang terbesar. Nah, disinilah dia bahayanya bangunan yang kita rencanakan atau bangunan yang terkena gempa. Ya, kenapa? Ya, nanti ada namanya getaran harmonis. Ya, kemudian nanti ada namanya duktilitas struktur. Kemudian nanti ada namanya fleksibilitas kekakuan. Itu akan menentukan. Jadi walaupun gempanya itu sebentar, tapi karena mungkin nanti ada faktor resonansi, itu bangunan tetap bergetar dia, walaupun gempanya ini tentunya membahayakan struktur yang terkait. Ya, jadi kalian nanti selaku perencana harus benar-benar memperhitungkan itu ya, jenis tanahnya bagaimana, fondasinya bagaimana, sistem kekakuan strukturnya bagaimana, ya, duktilitasnya bagaimana, itu semuanya diperhitungkan. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Ada yang mau diskusi, silakan. Ada? Ini yang masuk 44. Ada yang mau bertanya?
silakan. Cukup jelas ya, karena memang sederhana ya. Jadi nanti untuk aplikasi bagaimana menggunakan membuat response tracker ini nanti kalian di tugas besar. Ya, setiap tugas besar akan membuat itu. Ya. Jadi mereka saya suruh, kalau sama saya suruh membuat. Jadi nanti dari hasil analisis struktur menggunakan ITF atau menggunakan SAP 2000 itu dibandingkan lagi dengan hitungan manualnya. Sudah di screenshot, Samsul? Saya full ya. Saya sering salah. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke lah ya, karena nggak ada pertanyaan, saya rasa cukup sampai di sini. Mudah-mudahan minggu depan kita sudah offline. Kemarin juga saya sudah ke kampus, itu kayaknya nggak masalah ya. Saya lihat banyak juga mahasiswa sipil yang udah beraktivitas. Ya, cuma fakultasnya masih takut-takut. Ya, saya rasa nggak masalah. Ya. Oke, kita aja. Sampai jumpa ke depan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yang itu